Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru di bulan Agustus, masih dalam situasi pandemi COVID. Jadi kajian kita masih kajian jarak jauh dengan segala keterbatasannya. Semoga teman-teman sudah mulai bisa beradaptasi. Kemarin pemerintah pakai istilah new normal. Ya meskipun nggak dikasih istilah new normal, ya lama-lama kita terbiasa sendiri dengan situasi semacam ini. Itu diantara cirinya manusia. Kalau dibiasakan lama-lama ya jalan. Makanya sekarang orang-orang itu kan karena sudah berbulan-bulan, akhirnya sudah terbiasa menghadapi virus ini, sehingga sudah rasanya kok malah santai-santai saja. Baik, bulan ini kita akan ada di sesi para sufi Nusantara, bagian kedua. Saya sebut bagian kedua karena dulu saya lupa tahun berapa itu kita juga pernah membahas sufi Nusantara. Ada Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Mumpung ini bulannya Agustus, kembali kita angkat lagi para tokoh Nusantara. Paling tidak biar kita kenal bahwa Nusantara kita juga punya banyak tokoh-tokoh besar yang luar biasa, termasuk dari ranah tasawuf. Mungkin ada yang tanya, Pak, wong ini ngajinya ngaji filsafat loh, kok isinya tasawuf? Ya pertanyaannya benar. Kalau cara berpikirnya, ilmu itu misah-misah, tidak saling berkaitan. Yang kedua, filsafat itu pernah disebut induknya semua ilmu. Dalam arti apa? Sebenarnya filsafat itu ya bahannya ya semua jenis pengetahuan, semua jenis ilmu. Ketika dia dekati dengan mendalam, radikal, sistematis, komprehensif, dan seterusnya. Yang istilah-istilah ini teman-teman pasti bisa membacanya di buku-buku pengantar filsafat. Jadilah dia namanya filsafat. Makanya sosiologi kehidupan bermasyarakat misalnya, ada ilmu sosial, tapi ada juga filsafat sosial. Kalau ilmu sosial itu biasanya ada rumus-rumus, ada pakem-pakem teorinya. Tapi kalau filsafat sosial itu cara berpikirnya lebih bebas, lebih luas, lebih komprehensif, lebih mendalam. Makanya ada orang yang bilang filsafat itu seperti level berpikir. Jadi ada level berpikir yang mendalam, luas, komprehensif, koheren, dan seterusnya. Itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, jangan lupa di antara objek kajiannya filsafat itu ada cabang namanya aksiologi. Aksiologi ini dari bahasa aksion dan logos, bahasa Yunani. Aksion itu artinya nilai, logos itu artinya teori, sebut saja begitu. Jadi aksiologi itu
sebenarnya cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia. Nanti aksiologi ini cabangnya dua. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika ini membahas nilai-nilai moral. Kalau estetika membahas nilai-nilai keindahan. Etika ini membahas apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik dilakukan oleh manusia. Kita menyebutnya moral. Kalau dalam bahasa agama namanya akhlak. Oke, itu jawaban saya ya. Jadi, filsafat tasawuf itu kan juga punya dua tipe kajian kalau dia sebagai ilmu. Yang pertama ada tasawuf akhlaki, yang kedua ada tasawuf falsafi. Kalau tasawuf falsafi tidak perlu kita bahas, mesti aja dia filosofis, levelnya filsafat. Kita pernah belajar tentang Ibnu Arabi, kita belajar tentang Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu biasanya kategorinya tasawuf falsafi. Ada juga tasawuf akhlaki yang concernnya pada perbaikan akhlak, tazkiyatun nafas. Kalau ini kan nanti kalau dalam filsafat kajiannya masuk kajian etika, filsafat moral. Jadi ya filsafat dan tasawuf itu ya sama-sama dekat untuk kita kaji dari level filosofis. Baik, teman-teman langsung saja ya. Tokoh besar Sufi Nusantara yang malam hari ini kita angkat. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar nama beliau, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Ya, nama yang mungkin Abdus Somadnya sering kita dengar ya, tapi bukan Abdus Somad yang populer hari ini yang kita maksud, tapi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini sufi besar kelahiran Palembang. Kata-kata Al-Falimbani itu menunjukkan nama tempat beliau yaitu Palembang, asalnya dari Palembang. Ayahnya keturunan Yaman dan ibunya keturunan Palembang. Jadi beliau ini ya kalau disebut lengkap Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Atau kadang-kadang ada tambahan kata Al-Jawi. Ini khusus mungkin untuk bahan pengetahuan buat teman-teman. Kata Al-Jawi ini gelar yang diberikan pada para ulama yang belajar di Mekah dan Madinah Al-Haramain. Para ulama besar yang terkenal di dunia Islam yang asalnya dari Nusantara. Tidak cuma dari Jawa, meskipun sebutannya Al-Jawi, yang pernah belajar di Mekah dan Madinah. Ini istilah ini dikenal sekitar abad ke-17 karena memang banyak ulama kita yang belajar di sana dan bahkan jadi tokoh, jadi guru di sana. Nama-nama mungkin teman-teman kenal, misalnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdurrauf As-Singkili, nanti yang membantu penyebaran Thariqat Syatariah di Nusantara, atau Syekh Yusuf Makassari yang dulu pernah kita bahas, yang ikut membantu menyebarkan Thariqat Kholwatiyah di Nusantara. Kemudian nama-nama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Ini beliau-beliau yang juga mendapat gelar Al-Jawi. Termasuk Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini. Karena orang sana ngertinya Jawi. Sebenarnya asalnya dari Nusantara.
Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini ya concern utamanya memang ada di ranah tasawuf. Beliau banyak menulis kitab dalam genre tasawuf, meskipun tasawuf yang tidak kontroversial seperti yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, yang dulu juga sudah pernah kita bahas. Beliau ini termasuk tokoh yang ikut menyebarkan Tarekat Samaniyah di Nusantara. Ya, selain teman-teman beliau yang juga membawa Tarekat Samaniyah seperti Syekh Nafis Al-Bandari atau Syekh Muhyiddin Al-Falimbani. Beliau ini berguru langsung kepada pendirinya Tarekat Samaniyah, yaitu Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Kalau ceritanya sebenarnya yang memperkenalkan beliau kepada Syekh Saman ini adalah murid seniornya Syekh Saman, yaitu Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani. Jadi suatu ketika sebenarnya Syekh Abdus Somad ini ingin melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir. Tapi saat beliau sampai di Jeddah, beliau bertemu seseorang yang ahli zikir. Orang ini waktu zikir tidak cuma mulutnya yang zikir, tapi oleh Syekh Abdus Somad ini dilihat seluruh tubuhnya seakan-akan ikut bergetar berzikir. Diajaklah kenalan oleh Syekh Abdus Somad tokoh ini, dan ternyata beliau adalah Syekh Siddiq Umar Khan Al-Madani, khalifahnya Syekh Abdul Karim As-Saman tadi. Akhirnya lewat lantaran Syekh Siddiq inilah nanti Syekh Abdus Somad diantarkan untuk bertemu langsung dengan Syekh Saman. Jadi itu dari sisi tarekatnya. Kemudian Syekh Abdus Somad ini sebenarnya selain sufi juga pejuang. Beliau ini sangat benci dengan penjajah, sangat benci dengan Belanda. Bahkan nanti ceritanya beliau sampai karena bencinya dengan Belanda ingin ke Mekah sendiri. Bareng-bareng sama murid-muridnya, motongin kayu, bikin perahu, kemudian berangkat sendiri ke Mekah. Ini luar biasa ya, tidak sembarangan orang bisa punya tekad sekuat itu. Selain membayangkan bikin perahunya, juga membayangkan luasnya laut yang harus diseberangi. Tapi karena tekad beliau yang kuat ya, akhirnya mampu beliau menyeberang sampai ke Mekah. Bahkan semangat jihad beliau ini tergambar saat beliau juga berangkat ke Thailand, ke daerah Pattani, untuk ikut berjuang dengan para Muslim Melayu Pattani melawan kerajaan Siam yang Buddha di Thailand. Kabarnya justru di Pattani, di Thailand inilah beliau syahid. Jadi ketika bersama pasukan Melayu Kedah melawan tentara Siam Thailand. Mungkin beliau memang agak punya ikatan emosional dengan para Muslim Pattani, karena kalau dari riwayat hidupnya, beliau ini pernah mondok juga di daerah Pattani, dipondokkan oleh ayahnya di sana. Tapi yang jelas berarti dari kisah hidup beliau kan berarti sufi itu ya tidak cuma wiritan, tidak cuma zikir, tapi juga punya kepedulian politik, kepedulian sosial, anti penjajahan dan lain sebagainya. Baik, itu gambaran singkat tentang riwayat hidup beliau. Bagi yang tertarik lebih detail tentang perjalanan hidup beliau, ada kitab yang berjudul Faidul Ihsani. Ini isinya biografi beliau
Silahkan teman-teman cari, kalau tidak salah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cuma saya lupa terjemahannya pakai judul apa. Detail di situ dibicarakan riwayat hidup, bahkan sampai karomah-karomah beliau ada di sana. Saya tidak membawa cerita-cerita karomah itu, nanti biar fokus kita tidak geser dari ilmu yang ingin beliau sampaikan. Nah, kalau dari sisi ilmu, malam hari ini saya ingin membawakan sedikit cuplikan-cuplikan beberapa dari 2 kitab masterpiece beliau. Beliau ini menulis kitab sekitar 15-an. Judul kitab yang paling populer adalah Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Dan yang kedua, Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Ini kitab yang istimewa. Kalau kitab Hidayatus Salikin itu semacam adaptasi dari kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Teman-teman insya Allah sudah kenal kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau masih lupa, belum kenal, cari ngaji filsafat waktu kita membedah kitab Bidayatul Hidayah. Ini untuk para pemula sebenarnya. Para pemula yang ingin masuk ke dunia tasawuf. Kemudian yang masterpiece yang lain, ini kitab Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini merupakan karya puncaknya beliau, Syekh Abdus Somad. Ini ditulis sekitar 8 atau 9 tahun. Ditulis tahun 1799 Masehi. Kemudian baru selesai tahun 1888. Jadi 1788 sampai 1799 ya sekitar 10-an tahun. Jadi kitab ini terdiri dari 4 juz. Isinya ya terutama tentang tasawuf, meskipun di situ ada juga tauhid, fikih, syariat yang menjadi dasarnya tasawuf. Kalau tadi yang Hidayatus Salikin itu adaptasi dari Bidayatul Hidayah, kalau yang Sairus Salikin ini lebih dekat dengan kitab Lubabul Ihya atau kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi ini meskipun ya di situ banyak nukilan-nukilan dari kitab-kitab yang lain, termasuk pandangan-pandangan Syekh Abdus Somad sendiri. Nah, malam ini kita coba untuk membedah sedikit 2 kitab masterpiece ini. Kita lihat apa sih isinya. Nanti kalau teman-teman tertarik, silahkan didalami, silahkan dikaji, diambil manfaatnya. Karena ngaji malam hari ini menurut saya ya cuma pancingan aja, cuma semacam review bedah buku. Kalau teman-teman tertarik, kalau di review buku itu kan sebenarnya untuk promosi. Kalau ini saya juga promosi. Silahkan nanti kalau teman-teman tertarik, kaji. Tidak perlu beli, kelihatannya di internet juga banyak kitab-kitab ini yang bisa teman-teman download. Syukur-syukur nanti ada gurunya yang bisa nuntun untuk mengkaji 2 kitab ini. Kita awali pelan-pelan untuk membuka 2 kitab ini. Kalau tentang biografi, informasi tentang beliau tadi sudah saya sebut kitabnya. Saya ingin memulai dari sedikit bagian kitab Hidayatus Salikin tentang statusnya ilmu tasawuf. Bagi Syekh Abdus Somad, ilmu tasawuf ini tergolong ilmu yang fardu ain. Kata beliau, segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain,
itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ini bahasanya bahasa Melayu ya teman-teman. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin atau ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui segala hal yang akan menyelamatkan agar amal-amal yang ia kerjakan tidak menjadi rusak. Seperti mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Jadi maksudnya Syekh Abdus Somad, setiap muslim ingat-ingatlah ada 3 ilmu yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap muslim harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti bagian dari agama kita akan rusak. Yang pertama ilmu tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Wajib setiap muslim ngerti apa yang harus diimani, apa yang harus diakidai, dan apa yang jangan. Yang kedua ilmu syara' atau ilmu fikih. Ini berhubungan dengan aktivitas lahiriah, aktivitas peribadatan kita. Ya kita harus tahu gimana caranya sholat, bagaimana aturannya zakat, aturannya puasa, aturannya kurban, dan lain-lain. Ini namanya ilmu syara'. Wajib juga tahu. Muslim kok tidak ngerti sholat, ya jangan tenang-tenang saja, harus belajar. Kok tidak ngerti caranya puasa, ya jangan diam saja, belajar. Karena ini fardu ain, tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain nanti namanya fardu kifayah. Orang lain sudah bisa, saya wakil saja, tidak boleh. Akidah, fikih, tidak boleh wakil. Harus ngerti, karena ini berhubungan dengan perilaku keberagamaan kita. Yang ketiga, baru ilmu batin atau ilmu tasawuf. Ini penting, karena tasawuf adalah kunci agar akidah dan fikih tadi tidak menjadi rusak. Jadi, kenapa kok bisa rusak tauhid dan fikih tanpa akidah? Ya rusak karena batinnya rusak. Batinnya tidak terjaga. Misalnya akidahnya sih benar, tapi orangnya sombong, suka menyakiti orang lain. Ini kan batinnya rusak. Ya akidahnya jadi tidak sempurna. Fikihnya bagus, sholatnya tertib sekali, syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada batinnya, tidak ikut sholat. Ya amalnya jadi rusak. Fisiknya benar, cuma kan kesempurnaan fisik tanpa didukung oleh kebaikan batin, itu kan seperti casing yang tidak ada isinya. Sholat yang batinnya tidak ikut mungkin ya lebih seperti gerak badan biasa. Puasa yang batinnya tidak ikut itu kan lebih seperti diet biasa. Maka kita juga harus belajar ilmu batin atau tasawuf. Kalau menurut hadis kan nanti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu berhubungan sama akidah, tauhid tadi. Islamnya berhubungannya dengan syariat, syara' atau fikih. Dan ihsannya berhubungan dengan tasawuf atau ilmu batin tadi. Demi kesempurnaan akidah dan amal kita. Jadi ini di Hidayatus Salikin ditegaskan ini. Jadi ada ternyata 3 ilmu ini ya fardu ain. Berarti teman-teman harus berusaha untuk belajar 3 ilmu ini. Terus sekarang kita masuk ke Sairus Salikin. Kita awali untuk melanjutkan tadi yang tasawuf. Terus gimana Pak caranya kita belajar tasawuf? Kalau menurut Syekh Abdus Somad,
belajar tasawuf itu ada level-levelnya, ada tahapan-tahapannya. Ini dijelaskan di Sairus Salikin. Tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama, untuk mubtadi' pemula. Yang kedua, untuk mutawasid, kelas tengah. Dan yang ketiga, untuk muntahi. Muntahi ini kelas puncak, kelas akhir. Kelas yang sudah lulus, mau lulus. Jadi, teman-teman yang tertarik dengan tasawuf, kan banyak itu yang muda-muda itu kan senang dengan kajian-kajian yang coraknya sufistik. Pahami level-level ini biar tidak keliru. Karena kalau kita salah level, nanti jangan-jangan kita loncat-loncat. Ya syukur-syukur ada gurunya yang bisa nonton. Kan banyak juga yang maunya autodidak, saya belajar sendiri Pak, memperbaiki akhlak sendiri, ya monggo. Tapi perhatikan level. Level paling dasar itu level mubtadi. Diingat-ingat ya, setiap level ada kitabnya. Maka pilihan kitab itu penting. Anda ada di level mana, berarti lebih dulu kaji kitab sesuai level Anda. Jangan ujuk-ujuk naik ke level yang tertinggi. Jadi yang pertama paling dasar itu level mubtadi. Level mubtadi itu orang yang masih mudah tergoda oleh nafsu. Meskipun sudah niat akan membersihkan diri. Jadi ini orang yang siap-siap mau menempuh perjalanan di awal. Nah, biasanya mulai bersih-bersih, tazkiyatun nafas. Ini orang mubtadi. Kitabnya ada banyak sih kalau di situ. Di situ saya bawa 3 saja saya sebut. Misalnya kitab-kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin, itu kan kitab-kitab dasar. Cirinya carilah oleh teman-teman kitab-kitab untuk pembersihan diri dulu, tentang gimana caranya agar tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa, agar tidak mudah marah, dan lain sebagainya. Pak, kalau saya sudah sampai level tinggi, apa sudah tidak butuh lagi kitab-kitab itu? Masih butuh, katanya Syekh Abdul Somad. Kalau untuk mubtadi memang kitab ini primernya untuk membersihkan diri dari maksiat lahir, maksiat batin. Bagi kelompok kedua yang mutawasid, kitab-kitab di level mubtadi ini penting juga untuk hati-hati menghadapi maksiat batin. Jadi ada gunanya, masih boleh. Pak, saya sudah level tinggi nih sufinya, apa kitab-kitab kelas bawah itu masih boleh saya baca, masih manfaat? Ya masih. Kalau kamu kelasnya mutawasid, kitab-kitabnya anak-anak mubtadi itu penting untuk menjaga kita dari maksiat batin. Kemudian, kalau untuk muntahi, Pak, orang kalau definisinya muntahi itu yang paling tinggi tadi, kalau menurut Syekh Abdul Somad, orang yang hatinya telah suci dari maksiat batin. Sibuknya hanya Allah saja. Yo, bagi kelompok muntahi, kitab-kitab mubtadi ini penting untuk menyibukkan diri kita dengan Allah. Biar kita tidak aneh-aneh daripada melakukan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang bisa mengotori kedekatan kita dengan Allah. Kitab-kitab mubtadi bisa jadi alternatif untuk refreshing, menyibukkan diri kita dengan Allah. Jadi ini untuk yang level mubtadi. Jadi harus diawali dari yang dasar, Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang serupa. Baru kalau sudah mubtadi'nya beres, naik ke level kedua, kitab-kitab mutawasid. Kitab-kitab mutawasid ini kitab kelompok yang sudah sedikit naik kelas. Mutawasid ini orang yang
ada di pertengahan jalan suluk. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Somad, adapun martabat yang kedua, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawassit, yang mempunyai hati, yakni orang yang telah sampai suluknya itu kepada pertengahan jalan ilmu torekot, yaitu orang yang telah dibukakan Allah dengan barokah suluknya itu, dan dengan berkat itu ia membanyakkan aurat, dan dengan membanyakkan aurat atau zikir Allah itu akan hatinya dengan nur iman dan dengan ain takwa. Jadi orang-orang yang mutawassit ini sudah melakukan suluk, sekarang ada di tengah perjalanan. Di antara cirinya sibuk dengan zikir kepada Allah. Karena kesibukannya dengan zikir, maka dia dipenuhi oleh nur iman, cahaya keimanan, dan ain takwa, dan ketakwaan. Ini berarti sudah jalan, sekarang sedang menjalani thariqat, ada di pertengahan. Nah, orang yang di level 2, kitabnya antara lain karya-karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam, At-Tanwir, atau At-Tanwir fi Isqatit Takbir, atau Lataiful Minan, yang sudah ada terjemahannya, kelihatannya semuanya. Apalagi yang Al-Hikam. Al-Hikam ini kan populer sekali. Banyak orang ngaji Al-Hikam. Tapi katanya Syekh Abdul Somad, Al-Hikam ini untuk para mutawassit, orang yang sedang menempuh perjalanan suluk. Bagi para pemula lebih baik yang kelas mubtadi' tadi, yang didalami dulu. Kalau bagi kelompok mubtadi' apa boleh Pak mengkaji yang level mutawassit? Ya nanti, ya kalau boleh tidak boleh itu kan haknya setiap orang untuk belajar. Tapi kalau loncat, khawatirnya nanti salah jalan. Loncat level, harusnya masih dasar, yang dikaji yang mutawassit. Batinnya masih belum bersih, isinya masih duniawi, masih kacau, belum tazkiyah, sudah dimasuki wawasan-wawasan filsafat yang agak tinggi. Oke, nanti jadinya bisa salah jalan. Maka katanya Syekh Abdul Somad, ayo diikuti ritme dan level-levelnya. Tapi bagi orang muntahi, Pak, apa kitab-kitab mutawassit ini berguna? Ya, kalau bagi yang sudah muntahi, membaca level di bawahnya itu masih banyak manfaatnya. Itu di kalimat selanjutnya. Dan memberi manfaat pula ia bagi orang muntahi yang mempunyai roh, yakni orang yang arifin, yang telah suci hatinya daripada yang lain, daripada Allah. Dan sampai ia kepada makam zauq, yakni makam ma'rifah akan Allah dengan hakul yakin, dan seterusnya. Silakan dibaca di slide-nya itu. Itu kutipan dari kitab Sairus Salikin. Di level 2 ya, Al-Hikam dan lain-lain tadi, termasuk Futuhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti kalau di Sairus Salikin tidak cuma kitab itu, ada banyak teman-teman yang ingin mengerti kitab apa saja untuk level mutawassit, silahkan di refer langsung ke Sairus Salikin, termasuk apa saja yang untuk mubtadi'. Nah, yang ketiga baru level muntahi. Ini level puncak, level yang paling tinggi. Para khawasul khawas. Adapun martabat yang ketiga, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi muntahi, yakni orang yang telah sampai mengetahui ilmu hakikat, yaitu orang yang arifin, yang mempunyai roh yang telah dibukakan oleh Allah hati mereka akan ilmu laduni, dan dengan dia makrifah akan Allah Ta'ala dengan ainul yakin dan hakul yakin.
Itu kalimat dari Sairus Salikin. Ini orang yang sudah nyampe akhir perjalanan, sudah ketemu puncaknya suluk. Sudah hakul yakin dan sudah bersentuhan dengan ilmu hakikat, ilmu laduni. Orang-orang di level ini, kitab-kitabnya juga banyak. Nanti dicek di Sairus Salikin. Misalnya karya-karyanya Ibnu Arabi, Fususul Hikam, Futuhat Makiyah. Atau karyanya Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil. Kalau yang karyanya Imam Ghazali yang termasuk Muntahi itu Mishkatul Anwar. Kalau para sufi Nusantara, misalnya karya-karyanya Syekh Hamzah Fansuri atau Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Meskipun di Nusantara terus jadi kontroversial karya-karya beliau-beliau ini. Mungkin karena belum paham levelnya. Baik yang pro maupun yang kontra. Jadi ini level tinggi. Kalau sudah level ini ya boleh. Yang masih level mubtadi, kalau bisa ya jangan jujuk ke sini. Ini sarannya saya Abdus Somad. Kuatirnya apa? Ini ya penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Katanya Syekh Abdus Somad dari Sairus Salikin, sah dan bermula segala ilmu tasawuf yang tersebut dahulu itu dan lainnya sekaliannya, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tetapi ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu hakikat yang tersebut pada martabat yang ketiga itu tiada memberi manfaat ia melainkan bagi orang yang muntahi. Adapun orang yang mubtadi, yang tiada mahir ia dalam mengetahui ilmu syariat dan mahir ia dalam ilmu torekot, maka yaitu barangkali jadi mudorot akan dia dan barangkali jadi sindik. Seperti kata Imam Malik dahulu, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqah. Artinya, barang siapa mengkaji ilmu tasawuf dan tiada mengkaji ilmu fikih, maka sesungguhnya jadi zindik. Jadi ini peringatan dari Syekh Abdus Somad. Ilmu-ilmu tasawuf yang tingkat tinggi tadi, yang untuk level muntahi, kalau dibaca orang yang belum nyampe levelnya, kemungkinan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Syekh Abdus Somad menyitir dawuhnya Imam Malik, salah satu imam madhab dalam Islam, kan ini populer sekali, malah sering dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa bertasawuf dan tidak memahami fikih, maka dia sesungguhnya sudah menjadi sindik. Sindik itu orang yang merusak Islam dari dalam. Ada, kalau zaman para sahabat, para tabi'in dulu, ada orang-orang tertentu yang memang masuk Islam dan niatnya masuk Islam itu untuk merusak Islam dari dalam. Nah, orang-orang ini disebut sindik. Nah, katanya Imam Malik, orang yang bertasawuf tapi tidak ngerti syariat, tidak ngerti fikih, kemungkinan dia jadi sindik, malah ngerusak. Kalau katanya saya Abdus Somad, hati-hatilah kalau memang belum levelnya. Toh tidak ada manfaatnya kalau memang belum levelnya membaca yang tinggi-tinggi itu. Ini sebenarnya upaya dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani untuk menjembatani kontroversi perdebatan antara aliran wujudiyah di Nusantara dengan yang tidak wujudiyah. Seperti yang wujudiyah seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Jadi dalam sejarah tasawuf Nusantara kan ada pertikaian antara murid-muridnya Syekh Hamzah Fansuri yang punya gagasan wujudiyah dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini konflik
beda pandangan yang bahkan sampai berdarah-darah, melibatkan eksekusi-eksekusi. Maka konflik ini berkepanjangan dan ditengahilah oleh Syekh Abdus Somad ini antara lain untuk menunjukkan bahwa tasawuf itu ada level-levelnya. Yang memang belum levelnya ya jangan masuk ke sana dulu, ikuti tahapan-tahapannya. Tapi bukan berarti yang level tinggi itu tidak ada atau pasti sesat. Tidak. Level tinggi ya kalau sudah levelnya dia akan membawa banyak manfaat. Jadi boleh orang nyampe level muntahi kalau memang sudah nyampe. Jadi ini penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Makanya kalau ada orang, loh Pak, yang itu kan level tinggi, Pak, tidak bisa dijelaskan. Ya, kalau memang belum levelnya, ya memang belum. Kalau untuk kita, yang level mubtadi mungkin. Atau jangan-jangan kita mubtadi aja belum. Niat tazkiyatun nafas aja belum. Selanjutnya, dari Syekh Abdus Somad di Sairus Salikin, saya kutipkan sedikit tentang gimana sih caranya mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafas. Jadi ini tips-tips dari Syekh Abdus Somad. Gimana Pak saya bisa lebih mudah belajar tasawuf? Kalau ada yang tanya begitu, lebih mudah melakukan mujahadah dan riyadhah. Yang pertama, tips dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf adalah mencari guru. Ini jalan yang lebih mudah. Berguru kepada syekh yang mursyid, yang mengetahui akan segala aib nafsunya, yang masih berada, nafsu kita maksudnya, yang masih berada pada nafas amarah. Dengan mengambil baiat dan talqin zikir dalam satu tarekat, yang bersambung sanad syekh tersebut dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini jalan paling mudah, paling selamat. Mencari guru, mencari mursyid. Apa ndak bisa Pak saya belajar sendiri? Ya mungkin orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu atau dengan kesungguhan, keistiqomahan tertentu bisa. Tapi ada guru itu lebih memudahkan. Karena kadang-kadang kita itu susah untuk objektif membaca kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Perlu orang lain yang membacakan. Tapi kalau orang lain sembarangan kan nanti khawatirnya juga keliru. Carilah yang pasti ahlinya. Sebagaimana penyakit fisik, itu kan banyak yang kita tidak tahu. Meskipun mungkin sekarang kalian bisa nyari Google lah, beli buku kedokteran lah. Tapi kan kita tidak tahu pasnya kita itu sakit apa kalau tidak berkunjung ke dokter. Nah, demikian pula kalau ini penyakit batin. Jadi untuk yang bisa mendiagnosis janjane batin kita itu sakit apa, kekurangan apa, itu ya pastinya seorang guru. Karena untuk membersihkan diri itu kan harus tahu kotorannya apa, cara membersihkannya bagaimana. Dan itu yang tahu ya seorang guru, seorang mursyid. Maka tips dari Syekh Abdus Somad yang pertama, biar kita efektif mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafasnya, carilah guru atau mursyid. Lebih tepat guna. Tapi saya juga pinter, wah Pak. Saya baca sudah buku banyak, sudah ngerti. Jangan lupa, ilmu tasawuf ini ada tidak sekedar ilmu yang dihafalkan, tapi ilmu yang dijalankan. Lebih aman kita tanya orang yang memang sudah menjalani, sudah ngerti, sehingga mampu menunjukkan rutenya pada kita. Kadang-kadang memang kita ini merasa sudah tahu, tapi begitu ngerti orang yang ilmunya lebih tinggi, baru sadar ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa. Al-Quran menyindir situasi semacam ini kan dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Teman-teman pasti ingat ya kisah populer ini. Bagaimana Nabi Musa yang merasa aku ini ya orang paling pintar di muka bumi, kemudian oleh Allah dikenalkan dengan Nabi Khidir.
Nabi Musa yang merasa sudah pinter ini bolak-balik kaget dengan cara berpikirnya Nabi Khidir. Ditumpangi orang kapal, kapalnya malah dirusak. Itu secara akal sehat tidak nyambung. Harusnya terima kasih atau bayar, kok malah kapalnya dirusak. Kemudian ketemu anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya ditusuk, dibunuh. Wah, itu juga tidak make sense sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Tapi nanti belakangan setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, barulah Nabi Musa sadar bahwa iyalah ternyata selama ini wawasanku kurang luas. Kalau Nabi Khidir enak dapat informasi langsung dari Allah sehingga ilmunya, wawasannya komprehensif sampai bisa menjangkau masa depan, sampai tahu detail paling kecil dan seterusnya. Nah ini pentingnya kita untuk seorang guru yang mampu nuntun, yang wawasannya pastinya jauh lebih luas, lebih pengalaman daripada kita. Jadi yang pertama itu tipsnya. Tips yang kedua, akan lebih mudah mujahadah dan riyadah atau tazkiyatun nafs itu kalau banyak temannya yang sama-sama suluk, sama-sama menempuh jalan torekot. Jadi kalau ada temannya kan enak, bareng-bareng, saling mengoreksi, saling memberi masukan. Tips kedua, jadi kalau jalan sendirian itu kan riskan. Kalau keliru-keliru, tidak ada yang meluruskan. Kalau tersesat, tidak ada yang mengingatkan. Jadi lebih enak ada murid yang lain yang sama-sama melakukan perjalanan. Ada temannya. Itu yang kedua. Jadi tips kedua, cari teman dengan minat dan semangat yang sama. Jadi selain cari guru, cari teman. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi keterbukaan itu berarti apa? Bukalah dirimu, siap dinilai, siap dikritik, siap diisi. Jadi kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa tasawuf itu step pertama seorang salik itu pastilah adalah takholli. Takholli itu membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada dalam diri kita. Nah, untuk membersihkan ini kan kita harus tahu kotorannya apa. Bisa kita muhasabah, tapi kadang-kadang lewat muhasabah pun tidak terjangkau. Karena mungkin ya ego kita itu kan biasanya sering menghalangi objektivitas kita membaca diri kita sendiri. Maka ada salah satu tips dari Syekh Abdul Somad, bukalah dirimu, siaplah untuk dikritik. Bahkan dari musuh, kadang-kadang musuh kita itu bisa menunjukkan di mana kelemahan, di mana kekotoran diri kita secara lebih terus terang. Cuma ya kalau memang kita tertutup, tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi masukan, ya tidak bisa kita membersihkan diri. Maka tips ketiga adalah siap dinilai dan dikritik. Sehingga kalau ada orang lain memberi masukan, orang lain memberi kritikan, kita bisa menerima, kemudian dijadikan media untuk tazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah bergaul dan bercampur dengan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk bisa mengambil pelajaran. Jadi bersama orang banyak itu ya maksudnya boleh kita artikan tidak harus menjauh dari tengah masyarakat. Kita tetap bareng-bareng orang lain sambil banyak belajar dari orang lain itu. Jadi misalnya lihat orang, orang itu kok kasar gitu ya, kok gampang marah gitu ya. Jangan-jangan aku juga begitu. Saya coba tak lihat dalam diriku ada ndak kualitas seperti itu. Orang itu kalau ngomong kok isinya keras semua, isinya kok makian semua ya. Ada nggak kualitas yang itu dalam diriku? Itu gunanya bergaul dengan orang banyak.
Itu seperti jargon yang sering kita pakai. Setiap orang adalah guru. Nah, ini jadi tips dari Syekh Abdus Somad. Jadi untuk melakukan riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nafas, ya selain mungkin ada amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, ada tips lebih mudah untuk pembersihan jiwa, yaitu cari guru yang tepat, cari mursyid yang sesuai, carilah teman seperjalanan dengan minat dan semangat untuk melakukan suluk yang sama. Kemudian bukalah dirimu, siaplah dikoreksi, siaplah dikritik. Kemudian yang keempat, belajarlah dari banyak orang lain di sekelilingmu. Sehingga tidak harus ngalami sendiri atau menjalani sendiri keburukan-keburukan itu, tapi engkau bisa membentengi dirimu dengan jalan belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini 4 tips. Jadi berarti apa kalau belajar tasawuf itu? Yang pertama, perhatikan levelmu. Kemudian yang kedua, bersihkan dirimu, tazkiyatun nafas, dengan jalan mujahadah dan riyadhah. Tips-tipsnya 4 tadi. Oke. Masih dari Sairus Salikin. Kemudian ini tentang tadi. Kalau tadi tazkiyatun nafas, sekarang tentang nafasnya, tentang diri kita. Kalau dalam Sairus Salikin, kalau kemarin kita belajar Imam Ghazali kan ngertinya nafas itu ada 3, ada amarah, ada lawamah, dan puncaknya mutmainnah. Kalau menurut Syekh Abdus Somad, nafas itu ada 7 tingkatannya. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima rodiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Ini jadi kita tazkiyatun nafas, tapi ayo dilihat nafas kita ada di level mana. Kalau tadi level belajarnya, sekarang level nafasnya. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah itu nafas kita yang masih angkara murka, masih nyaman, masih senang dengan keburukan, dengan kejahatan. Jadi masih menikmati perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi itu amarah. Kalau amarah negatif pokoknya. Kalau ini tidak susah untuk dipahami ya. Kalau jiwa kita itu melakukan kejahatan dan senang, melakukan keburukan kok menikmati, levelnya berarti masih amarah. Naik 1 level adalah level lawamah. Lawamah ini nafas yang ya dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Mana yang boleh, mana yang jangan, mana yang halal, mana yang haram. Cuma dorongan untuk melakukan yang buruk, melakukan yang jahat ini kuat. Dalam dirinya selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan yang buruk ini, dan dia masih sering terjerumus dalam yang keburukan dan dosa, meskipun nanti menyesal. Nah, ini lawamah. Kalau yang amarah tadi, misalnya teman-teman, anak-anak muda ini gemarnya surfing, nonton di internet itu yang jelek-jelek misalnya. Itu kan kamu tahu dosa. Tapi kalau kamu senang, enak ya Pak, meskipun dosa tapi asik loh Pak yang kayak gini ini. Itu berarti nafsumu masih amarah. Tapi kalau kamu, iya Pak, menurut saya ini dosa Pak. Saya tapi bolak-balik kok tergelincir ke sini ya Pak. Saya sebenarnya menyesal, tapi kok besok terus tergelincir ke sini lagi. Sebenarnya saya tidak boleh buka situs-situs gini, tapi kok terus kok tergoda ya. Kadang-kadang iklannya itu ya memang yang begitu-begitu. Nah, ini berarti
masih mudah terjerumus meskipun kamu tahu itu salah. Nah, ini namanya lawamah. Biasanya cirinya nafsu yang lawamah itu ketika kamu muhasabah terus kamu banyak menyesal. Ya Allah, aku kok bisa begitu ya. Aku kok melakukan itu ya padahal itu dosa. Nah, ini levelmu adalah level lawamah. Kebalikannya lawamah itu mulhamah. Mulhamah itu satu akar kata dengan ilham. Orang yang oleh Allah diberi inspirasi kebaikan dalam dirinya. Kalau mulhamah, ini juga situasi pertarungan seperti lawamah. Kalau cuma bedanya kalau di lawamah tadi, yang sering menang adalah yang dosa. Sehingga orang menyesal, tapi di mulhamah, orang menang kebaikannya. Cuma di akhirnya, kalau tadi yang lawamah akhirnya merasa menyesal, cuma mulhamah ini ya sudah melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang rindu untuk melakukan melayani kenikmatannya nafsu tadi. Ya kalau hubungannya sama misalnya surfing di internet yang begitu-begitu itu tadi, ya kalau yang mulhamah itu tetap kamu saya tetap enggak buka situs itu situs itu merusak. Tapi terus kamu membayang-bayangkan sebenarnya ingin juga sih buka yang itu. Kok enak ya kalau buka-buka itu, rasanya hasratku terpenuhi ini kalau buka-buka itu. Ya itu meskipun enggak kamu buka. Ini namanya nafasmu masih mulhamah. Masih ada rindu terhadap kenikmatan nafsu. Definisikan sendiri ya kenikmatan nafsu itu. Kalian mungkin pernah melakukan apa yang itu dosa, terus kemudian, sekarang saya enggak mau lagi. Saya harus baik sekarang. Tapi kadang-kadang, ada. Dulu enak loh sebenarnya, tapi kok enggak boleh ya. Nah itu ada rindu kepada kenikmatan nafsu. Ini nafasmu ada di level mulhamah. Masih lebih mending daripada lawamah. Karena dalam mulhamah yang engkau menangkan adalah kebaikannya. Bukan dosanya, bukan keburukannya. Tapi kalau dalam lawamah yang dimenangkan adalah dosanya. Sebenarnya kalau teman-teman yang ikut ngaji ini kan insya Allah kalau ilmunya tentang baik buruk sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Sudah lengkap wawasannya. Tinggal memang dalam hidup kita mau milih yang mana. Kalau engkau memilih yang lawamah, engkau menangkan nafsumu, engkau kalahkan ilmumu, levelmu level lawamah. Hidupmu akan diwarnai oleh penyesalan-penyesalan. Kalau engkau memilih mulhamah, engkau sudah benar, jalanmu sudah lurus karena ilmu engkau menangkan atas nafsu. Meskipun kadang-kadang pingin juga, tergoda juga oleh kenikmatan-kenikmatan nafsu dan tidak engkau layani. Ada naik lagi satu level, yaitu level mutmainnah. Kalau yang level mutmainnah, ini level yang sudah stabil. Sudah milih kebaikan dan sama sekali tidak tergoda, tidak ingin kembali pada kenikmatan nafsu. Ini berarti sudah mutmainnah. Kalau mengikuti firman-Nya Allah di surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau levelnya sudah mutmainnah, nafas ini sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali padanya dengan rodiyah dan mardiyah. Jadi ini level mutmainnah, level yang sudah stabil. Ada di level keempat. Masih ada lebih tinggi kalau di Imam Ghazali sampai mutmainnah, tapi di Syekh Abdul Somad dari beberapa referensi masih ada level rodiyah. Rodiyah ini makom ketika kita ridho terhadap segala keputusan Allah. Orang yang ridho terhadap segala keputusan Allah ini adalah orang yang mampu untuk tidak lagi memandang dunia ini penting. Kalau orang masih menganggap dunia ini sangat penting,
kemungkinan dia susah untuk ridho terhadap segala keputusannya Allah. Karena ada yang dia anggap penting yang lain selain Allah. Jadi orang yang makomnya rodiyah ini orang yang Allah yang nomor satu dalam hidupnya. Levelnya adalah level cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu kan yang dicintai selalu nomor satu. Syekh Abdul Somad mengilustrasikan bahkan orang yang di makom rodiyah ini, yang makruh saja dianggap seperti haram. Yang sunnah saja dianggap seperti wajib. Sunnah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi bagi para pecinta, sunnah itu kayak wajib. Pokoknya harus aku lakukan demi yang dicintai. Yang makruh itu kan, makruh artinya dibenci. Cuma kalau terpaksa mau dilakukan ya monggo. Tapi bagi orang yang makom rodiyah, yang makruh itu dianggap seperti haram. Sudahlah. Karena Allah benci itu, aku tidak menjalankan itu sama sekali. Ini jiwanya sudah jiwa rodiyah. Dua makom yang terakhir ini makom anugerah dari Allah, yaitu mardiyah dan kamilah. Mardiyah itu makom yang kita dicintai oleh Allah, sehingga batin kita bersih, sehingga amal kita ikhlas, sehingga banyak anugerah diberikan Allah pada kita. Kalau mardiyah ini mungkin level-level banyak karomah, banyak keunggulan, banyak keutamaan. Itu menunjukkan kita diridhoi oleh Allah. Makomnya namanya mardiyah. Para aulia, para khawasul khawas ini ada di makom mardiyah ini. Jadi ini makom pemberian dari Allah. Allah yang mencintai kita. Kalau tadi rodiyah, kita yang mencintai Allah. Puncaknya adalah kamilah. Kamilah ini sudah tingkatannya para nabi, para rasul. Orang-orang yang terpelihara dari perbuatan tercela. Karena Allah sendiri yang ngawasi, Allah sendiri yang nuntun. Ini makom kamilah. Nah, tadi untuk proyek besar kita Tazkiyatun Nafas, ayo dicermati kita ada di makom yang mana. Kita masih amarah, atau sudah mending lawamah, atau sudah lumayan kita mulhamah, atau alhamdulillah sudah mutmainah. Lebih alhamdulillah lagi kalau rodiyah. Lebih alhamdulillah lagi kalau mardiyah. Jadi ini tingkatan-tingkatan nafas. Kalau masih amarah, lawamah, mulhamah, masih butuh proses tazkiyatun nafas dengan cara dan tips-tips yang kita sebut sebelumnya. Nah, ada satu lagi yang masih dari Sairus Salikin. Ini menarik cara Syekh Abdul Somad menjelaskan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, untuk menghindari faham yang wujudiyah yang ekstrim. Ini kan dalil ini sering dipakai untuk menyebut bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Kalau kita mengkaji diri kita secara dalam, akan ketemu Allah di dalamnya. Karena Allah ada di dalam kita, maka man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini kalau tidak hati-hati menjelaskan, terus lahirlah faham wujudiyah tadi, termasuk wujudiyah yang ekstrim tadi. Nah, oleh Syekh Abdul Somad, maksudnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu itu tidak begitu. Jadi, faqad arofa robbahu itu kalau pakai usul fikih itu bukan mafhum muwafaqah, tapi mafhum mukhalafah. Jadi bukan begitu kita kenal diri, maka kita kenal Tuhan. Tapi begitu kita kenal diri, maka kebalikannya itulah Tuhan. Maksudnya gimana ini? Perhatikan kalimat-kalimat dalam Sairus Salikin ini. Barang siapa mengetahui akan nafsunya, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat papa,
niscaya mengetahui ia akan Tuhannya yang bersifat kaya. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat hina, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat mulia. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat dhaif, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuat. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat lemah, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuasa. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat baru, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat qadim. Dan barang siapa, dan barang sebagainya itu, dan lain sebagainya. Daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhan. Jadi cara membacanya, kalau engkau mengenali dirimu, oh ternyata aku manusia ini lemah. Kebalikannya, berarti Tuhan itu maha kuat. Oh ternyata aku manusia ini fana. Kebalikannya berarti Tuhan itu bakok, karena Tuhan pasti berbeda dengan aku. Kalau aku manusia ini papa, pasti Tuhan maha kaya. Karena Tuhan pasti jauh berbeda kebalikannya dari aku. Inilah katanya Syekh Abdul Somad, cara memahami man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini cara biar tidak jatuh pada pemahaman yang wujudiyah ekstrim. Baik, itu beberapa dari Sairus Salikin. Ya, ada banyak, silahkan ditelaah kembali, tapi teman-teman mohon diperhatikan juga levelnya tadi. Level kalau sedang belajar tasawuf. Menurut saya, kita semua hari ini yang ikut ngaji, insya Allah levelnya mungkin belum mubtadi juga, mungkin masih pra-mubtadi. Masih level sangat awal. Karena itu, Sairus Salikin menurut saya silahkan ditelaah serius bagi yang minat. Kita geser sedikit ke Hidayatus Salikin. Tadi di depan saya jelaskan Hidayatus Salikin ini semacam adaptasi terhadap Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini pengantar bagi orang yang mau menempuh suluk. Kalau menurut Syekh Abdul Somad, pertama-tama memang kita belajarnya pakai Hidayatus Salikin, baru setelah itu belajar Sairus Salikin, baru setelah itu kita melakukan suluk, masuk ke level mubtadi. Jadi di dua kitab saya bawa sebagai persiapan kita untuk melakukan suluk bagi yang minat. Ya silahkan dikaji, kan saya bilang malam hari ini hanya pancingan saja. Coba kita lihat sedikit beberapa wawasan dari Hidayatus Salikin. Di Hidayatus Salikin, fokus utamanya, meskipun Hidayatus Salikin nanti ada bagian tentang akidah, bagian tentang ketaatan, mungkin fikih, kemudian setelah itu baru ngomong tentang kemaksiatan batin, kemaksiatan lahir, ketaatan batin, ketaatan lahir, dan seterusnya. Jadi itu untuk membereskan diri kita dulu. Kita lihat ya, misalnya dari awal ada maksiat lahir. Nah, ini sambil membedah kitab, sambil kita berusaha belajar untuk membereskan diri kita. Maksiat lahirnya mata. Kalau dari Hidayatus Salikin, maksiat lahirnya mata itu secara umum terletak dalam dua hal, yaitu melihat yang diharamkan, termasuk pemuda atau pemudi yang bukan mahramnya, dengan syahwat. Ini penting kata-kata dengan syahwat itu. Cuma ya untuk lebih hati-hatinya memang mata harus kita jaga. Kalau dalam bahasa agama wadul basor,
biar tidak melihat hal-hal yang diharamkan, termasuk perempuan yang bukan mahramnya. Jadi, ya semakin banyak kita melakukan maksiat mata, ya semakin gelap mata kita. Padahal mata itu adalah gerbangnya ilmu, gerbangnya pengetahuan, gerbangnya hidup. Jadi jangan dikeruhkan dengan melihat yang haram. Apalagi yang dengan syahwat. Melihat, kalau dalam definisi saya beda dengan terlihat ya. Kalau terlihat itu kan tidak sengaja melihat. Tapi kalau melihat itu memang sengaja. Kalau teman-teman kadang-kadang kan googling melihat gambarnya artis-artis itu kan sengaja namanya. Apalagi ada tambahan dengan syahwat. Maka lahirlah maksiat zahirnya mata. Yang kedua, maksiat zahir itu melihat orang lain, melihat muslim lain untuk maksud menghina dan mencari aibnya. Jadi bayangkan ya, belum menghina, belum mencari aib, tapi maksudnya saja. Misalnya kalian melacak jejak digitalnya temanmu ini untuk mencari salah-salahnya di mana. Nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Jadi, biar kamu bisa posting tentang kejelekan-kejelekannya. Nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Hari ini kan sering kita begitu terhadap kelompok yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita senangi, bahkan mungkin ulama atau ustadz yang kita benci. Itu kan kita memfollow dia untuk mencari kapan dia salah, kapan dia keliru, kemudian kamu serang. Aktivitasmu mencari-cari itu menurut saya termasuk melihat orang muslim dengan maksud menghina dan melihat orang muslim tentang segala aibnya. Ini termasuk maksiat mata. Maka ya teman-teman harus hati-hati. Hari ini memang susah kita menghindari ini, tapi kalau kita bisa sedikit tirakat, sedikit berusaha untuk menjernihkan pandangan mata kita dari maksiat-maksiat itu, insya Allah nanti manfaatnya akan kita rasakan. Selanjutnya ada maksiat telinga. Maksiat telinga itu ringkesnya jangan mendengar apapun yang dicela oleh syarak. Misalnya apa? Mendengar orang ghibah, mendengar orang ngomong tentang orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, aibnya orang lain. Kita kan kadang begitu. Saya tidak ikut ngomong sih, tidak ikut posting, tapi yang mengikuti postingan-postingan, mendengarkan postingan-postingan itu mirip dengan ini, mendengar orang ghibah. Saya itu Pak, kalau di grup WA tidak pernah komen kok Pak, tidak pernah ngomong. Saya cuma baca saja, mengikuti saja. Orang melecehkan ini, orang menghina itu, ngerasani ini, ngerasani itu. Ini sama, maksiatnya telinga. Mendengarkan orang ghibah. Kalau memang mampu, kurangilah, syukur-syukur bisa tinggalkanlah yang seperti itu. Bahkan Al-Quran kan agak ekstrim mengilustrasikan orang ghibah itu, orang yang membicarakan aibnya saudaranya itu seperti makan bangkai. Jadi mendengarkan orang ghibah itu maksiat zahirnya telinga. Mari kita kurangi. Mendengarkan perkataan keji dan kotor. Ini hari ini banyak mungkin atas nama guyon, atas nama menjatuhkan orang lain, atas nama mewakili kemarahan kita, atau kadang-kadang iseng saja untuk menunjukkan bahwa kita ini gaul. Terus mengekspresikan diri dengan kata apa? Banyak orang mengekspresikan diri dengan kata-kata kalimat yang mungkin konotasinya tidak bagus. Dan itu telinga kita sering sekali kemasukan itu. Kemasukan kata-kata yang keji dan kotor. Kata-kata yang tidak bagus tadi. Itu termasuk maksiat zahirnya telinga. Jadi teman-teman kalau memang menurut perhitunganmu
forum ini akan banyak bertaburan kata-kata yang tidak bagus, mending ditinggal saja. Atau kalau ketemu teman ini, mesti kalimat-kalimatnya tidak jauh-jauh dari situ. Ya kalau bisa, kalau memang mungkin dijauhi dulu sementara. Biar apa? Tidak membuntukan telinga kita, mengeruhkan kejernihan pendengaran kita. Karena kalau telinga kita terlatihnya hanya untuk mendengar yang tidak penting, yang buruk-buruk, yang keji, yang kotor, yang hibah, khawatirnya tidak peka lagi untuk mendengarkan kebenaran. Sama seperti mata tadi. Kalau matamu, tidak enak ya bilangnya matamu. Kalau penglihatanmu, kamu biasakan melihat hal-hal yang tidak penting, tidak baik, yang maksiat-maksiat, dia tidak akan terlatih untuk melihat yang bagus-bagus, yang jernih-jernih, yang kebenaran-kebenaran. Karena manusia itu kan tergantung apa yang dia biasakan, termasuk matanya, termasuk telinganya. Maksiat telinga juga tolong dibatasi untuk mendengarkan hal-hal yang batil atau sia-sia. Hal-hal yang iseng. Senda gurau yang berlebihan. Nah itu termasuk maksiatnya telinga. Juga mendengar orang yang ngomong tentang yang buruk-buruk, tentang kejahatan manusia. Ayo kita jaga telinga kita biar tidak banyak diisi hal-hal yang kotor dan tidak penting. Kemudian masih dari Hidayatus Salikin tentang maksiatnya lidah. Ini yang agak susah kita mengeremnya. Meskipun lidah kita hari ini sering diwakili oleh jempol kita. Tapi tetap saja itu maksiat. Maksiatnya lidah itu apa? Berdusta, berbohong, mengingkari janji, ghibah atau mengumpat atau menyebut aibnya orang lain. Kalau dusta atau bohong kita sudah jelas ya. Ingkar janji sudah jelas. Hibah tadi juga sudah jelas. Menyebut aibnya orang lain. Ini kadang-kadang kita itu kan suka kalau begitu ngomong aibnya orang lain kan biasanya ngasih embel-embel. Loh saya ini tidak bohong loh. Apa adanya. Faktanya memang begitu. Ya faktanya memang begitu, itulah namanya hibah. Makan bangkai saudaramu. Kalau faktanya tidak begitu, levelnya tidak sekedar hibah, tapi sudah fitnah. Ini kelihatannya simpel secara teori, tapi berat untuk dipraktekkan. Menyebut aibnya orang lain, karena kita selalu kadang-kadang dipengaruhi oleh suka tidak suka. Mana yang kita cintai, mana yang kita benci. Sehingga terhadap yang kita tidak suka, terhadap yang kita yang benci, itu biasanya ringan sekali kita mengungkap aib-aibnya. Ini termasuk maksiatnya lidah. Para sufi sangat menjaga dalam hal ini ya. Teman-teman mungkin masih ingat cerita populer sekali dari seorang sufi besar namanya Hatim Al-Aqsom. Al-Aqsom ini gelarnya. Al-Aqsom itu artinya tuli. Padahal beliau tidak tuli. Gelar ini didapat karena satu ketika, kenapa disebut Al-Aqsom? Karena satu ketika beliau ini ada seorang perempuan menghadap beliau. Jadi mungkin mau konsultasi, mungkin mau belajar apa pada beliau. Tengah-tengahnya menghadap, perempuan ini buang angin. Bersuara lagi, keras lagi kan. Jadi dia sendiri dengar dan kaget, mungkin sudah diempet mati-matian, mungkin ya gitu. Terus ternyata ya kebobolan juga. Teman-teman sering begitu mungkin ya, kadang-kadang sudah mati-matian, ternyata keluar. Biasanya yang keluar tidak sengaja itu suaranya keras. Nah, ini lagi asik ngobrol sama Syekh Hatim ini, terus perempuan ini tiba-tiba buang angin bersuara. Merah mukanya, malu luar biasa.
Dia sudah kalau bisa dia ingin lari. Nah, Syekh Hatim ini ngerti situasinya. Makanya Syekh Hatim terus pura-pura tuli. Jadi tiba-tiba Syekh Hatim bilang, "Bu, tadi ngomong apa? Saya tidak dengar." Terus ibunya bilang, "Ini loh saya." Terus Syekh Hatim bilang, "Saya tidak dengar. Saya itu telinganya agak tuli. Jadi kalau ada orang ngomong sering tidak dengar." Wah, legalah hatinya si ibu ini. Alhamdulillah, berarti tadi saya buang angin, ada suaranya, beliau tidak dengar. Senanglah ibu ini, terus konsultasi berlanjut sampai dia pulang. Nah, Syekh Hatim ini selain tadi beliau menulikan, mempura-pura tuli, beliau juga menjaga mulutnya untuk tidak cerita tentang peristiwa itu. Menjaga aib si ibu tadi. Oh, ini muslim yang sejati begitu. Bahkan pura-pura tuli dan menjaga aib ini kabarnya berlangsung sampai 5 tahun kemudian. Sampai si ibu ini meninggal. Baru terus Syekh Hatim tidak acting lagi sebagai orang yang kurang pendengaran. Oh, ini jadi para sufi yang memang komitmen konsisten untuk tidak mengotori jiwanya dengan maksiat-maksiat. Baik maksiat telinga maupun maksiat lidah. Termasuk maksiat lidah juga mirok wal jidal. Mirok wal jidal itu debat, berbantahan. Lidah yang sering, yang gemar berbantahan, berdebat, itu ya kemungkinan lebih banyak terjatuh pada kesalahan. Karena orang yang debat itu kan fokusnya adalah kemenangannya. Bagaimana dia bisa menang terhadap lawan debatnya. Sehingga kadang-kadang kebenarannya tersingkir. Yang penting menang. Itu bahayanya jidal. Termasuk katanya Syekh Abdul Somad itu maksiatnya lidah. Termasuk maksiat lidah juga melaknat makhluknya Allah. Memaki-maki makhluknya Allah. Apapun itu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita boleh tidak setuju pendapatnya orang, kita boleh tidak suka keyakinannya, kita boleh menganggap sesat dia, bahkan menganggap kafir dia, tapi tolong jangan maki-maki. Karena maki-maki itu justru keburukannya tidak tampak di orang yang kita maki-maki, tampaknya justru di kita yang sedang maki-maki. Entah jenis makian apa saja. Termasuk maksiat lidah juga adalah mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang tidak baik. Ini maksiatnya lidah. Saya sering baca postingan-postingan yang isinya ini. Misalnya ada orang merasa dizolimi terus dia posting hati-hati saja. Kan gitu. Karena saya dizolimi maka doaku makbul sekarang. Oh, itu sombongnya ya. Sudah dizolimi sombong. Nah, terus dia tunggu saja. Kan biasanya begitu. Nanti engkau akan celaka. Nanti keluargamu akan celaka. Nanti. Nah ini. Dari mulutmu. Kenapa? Karena engkau merasa dizolimi. Terus dari mulutmu keluar harapan, keluar doa yang tidak baik. Ini oleh Syekh Abdul Somad justru dianggap maksiatnya lidah. Nah, mari ayo hati-hati. Bahwa doanya orang makbul itu dikabulkan, iya, tapi berdoalah tetap yang baik-baik saja. Kanjeng Nabi itu waktu di Taif dilempari batu, ditaburi pasir sampai berdarah-darah, dikejar-kejar. Tapi doanya beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka ini orang-orang yang masih belum ngerti. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada doa untuk keburukan, tidak ada sumpah untuk tunggu saja sebentar lagi. Engkau yang menghina akan babak belur, keluargamu akan rusakan. Banyak yang menyumpahi orang begitu, itu termasuk maksiatnya lidah.
Maksiat selanjutnya dari lidah adalah mizah, sukhriyah, istihza binas. Mizah itu bergurau, sukhriyah juga bergurau, istihza binas ini mengolok-olok. Kadang-kadang kita butuh bercanda sedikit-sedikit, butuh bergurau sedikit-sedikit. Tapi jangan berlebihan. Apalagi istihza binas. Istihza binas itu bercanda dengan mempermainkan atau mengolok-olok orang lain. Mungkin fisiknya, mungkin apanya, itu namanya istihza. Menertawakan. Ini juga termasuk maksiatnya lidah. Mungkin ada yang profesinya stand up comedy, apa pelawak, apa komedian, apa apa. Hati-hati dengan istihza binas. Khawatirnya orangnya tersinggung. Karena mencela ciptaannya Allah. Termasuk maksiat lidah. Tapi boleh kita refreshing, kita istirahat, kita mengumpulkan energi dengan jalan bercanda sesama kita, tapi jangan berlebihan. Dan jangan melakukan kebohongan, melakukan istihza hanya untuk membuat temanmu tertawa. Terus, maksiat perut. Kalau ini tidak sulit dijelaskan. Maksiat perut itu jangan sampai masuk ke perutmu barang haram. Makanan yang haram, baik haram karena memang zatnya haram, seperti misalnya makan daging babi, atau haram karena prosesnya. Makanannya halal tapi prosesnya haram. Beras hasil mencuri, atau makanan hasil merampok, hasil riba, dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya yang haram. Jagalah perut kita dari itu. Hal-hal yang haram. Terus, kemaluan, faraj. Kalau faraj ini ya menjaga kemaluan kita, kalau dalam definisinya Syekh Abdul Somad, atau hal-hal yang membuat kemaluan kita tidak terkontrol. Ini beberapa yang maksiat di atas tadi termasuk punya kontribusi untuk maksiatnya faraj. Misalnya melihat perempuan yang bukan muhrim. Ini sebenarnya urusannya mata. Tapi mata yang berhubungan dengan faraj. Tidak cuma melihat. Bisa juga yang kedua itu. Membayangkan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang kan kita sih lihat tidak cuma bayang-bayang ke, gambar-gambar ke. Oh, kira-kira dia itu, seandainya dia itu gambar ke, ini juga maksiat. Nah, yang maksiat sebenarnya pikirannya, batinnya, tapi ya arahnya nanti bisa ke maksiat faraj, maksiatnya kemaluan. Kemudian juga makan hal-hal yang haram atau syubhat. Ini dalam pertimbangannya Syekh Abdul Somad, perut yang terlalu banyak isinya haram atau syubhat itu mendukung faraj yang tidak terkendali. Meningkatkan nafsu syahwat yang tidak terkendali. Maka hati-hati dengan memasukkan yang haram dan yang syubhat ke dalam perut kita. Kemudian yang terakhir, perut yang makan terlalu kenyang. Kekenyangan menurut Syekh Abdul Somad juga bisa meningkatkan nafsu. Ya, kalau nafsunya meningkat kan terus susah terkontrol, karena orang nafsu itu ya bisa menggelapkan matanya. Kadang yang haram juga diterjang karena wis kadung nafsu. Nah, itu faraj. Makanya dalam Islam itu zina itu dilarang sejak sebelum. Kalimatnya kan wala taqrabu. Jangan dekat-dekat. Kalau begitu, kalau tidak dekat, kalau zinanya langsung boleh Pak Lu. Maksudnya jangan dekat-dekat itu. Dekat aja, jangan apalagi zinanya. Nah itu, maka jagalah farajmu dari maksiat-maksiatnya. Yang ini berhubungan ternyata dengan menjaga anggota tubuh yang lain dari maksiat-maksiat.
Terus dari Hidayatus Salikin juga masih ada maksiat tangan, maksiat kaki. Ya, tangan dan kaki, ya, kalau tangan jangan memukul orang, jangan berkelahi, jangan mencari nafkah yang haram, yang dilarang syariat dan lain sebagainya. Kalau kaki, ya jangan berjalan pada yang diharamkan oleh syarak. Ada lagi ini dari Syekh Abdul Somad, kaki jangan dipakai berjalan kepada orang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, jangan ke sana. Kakimu jangan kamu arahkan ke sana. Ada dua bahaya. Kalau engkau lemah, maka engkau akan dizolimi oleh dia, wong dia orang zalim. Kalau engkau kuat, mungkin engkau akan kerjasama dalam melakukan kezaliman. Maka hindarilah orang yang zalim. Jangan berjalan pada orang yang zalim. Kecuali mungkin teman-teman punya kuasa, punya kekuatan untuk menaklukkan orang yang zalim. Tapi selama belum punya kuasa, belum punya kekuatan, jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Hanya akan merusak kita. Nah, anggota tubuh tadi semua dalam Hidayatus Salikin namanya maksiat lahir. Masih ada maksiat batin. Maksiat batin itu maksiat-maksiat yang ada dalam batin, tidak lagi berhubungan dengan anggota tubuh. Ada 10 seperti maksiat lahir tadi, antara lain apa? Yang pertama, syarahut to'am. Syarahut to'am itu banyak makan, atau mungkin definisi pasnya gemar makan. Makan itu wasilah, media kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan dijadikan goyah, tujuan. Jadi kalau ada orang ngomong makan untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup, ya yang pas kalau di sini ya makan itu untuk hidup. Kalau sudah hidup ada tujuan lain yang lebih esensial. Kalau orang hanya hidup untuk makan, itu yang disebut sarohut to'am. Jadi gemar makan, itu termasuk kelompok maksiat batin. Yang kedua, sarohul kalam, banyak ngomong. Barang siapa banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Gemar ngomong, kemungkinan besar salahnya lebih banyak. Makanya saya ya khawatir ini ngomong ngaji ini kan, saya ngomong panjang lebar, setiap minggu sekali 2 jam. Teman-teman mendengarkan, pasti saya yakin dari sekian banyak saya ngomong itu beberapa terselip salah-salah, beberapa terselip keliru-keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya mohon maklumnya saja, atau kalau memang mungkin tolong diingatkan. Wong yo, kita sama-sama manusia. Salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Atau orang yang merasa dirinya lah yang benar dan selalu orang lain yang salah. Nah, itu yang tidak manusiawi. Termasuk maksiat batin juga marah. Barang siapa marah, selesai marah, sadarilah bahwa kemarahanmu itu maksiat batin. Yang nomor 4, maksiat batin juga dengki. Dengki ini kalau dalam ilmu akhlak adalah salah satu penyakit batin selain sombong yang paling berbahaya. Bahkan tidak untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Orang dengki itu kadang-kadang rela berkorban hanya untuk mencelakakan orang yang didengki, orang yang dihasuti. Orang dengki itu kadang-kadang dirinya sendiri rela rugi, rela ndak seneng, rela sengsara. Asal yang dia benci juga sengsara. Itu orang dengki. Kadang-kadang kita heran ya, kok ada ya orang nyebar-nyebar berita hoax semasif itu. Padahal itu bohong loh. Untuk kebohongan itu loh, dia rela keluar tenaga, keluar biaya, keluar kuota, keluar pulsa.
Mungkin ya besar biayanya untuk bikin hoax sebesar itu. Padahal itu kebohongan. Kok ada orang bisa begitu ya? Biasanya karena hasut, karena dengki. Ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Segala cara dia tempuh. Meskipun dia sendiri tidak bahagia, tidak masalah. Dia sendiri tidak sukses, tidak unggul atas yang didengki, tidak masalah. Asal yang dia dengki celaka, dia sudah puas. Nah, itu bahayanya dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu Al-Quran mengajari kita untuk berlindung dari orang-orang yang dengki atau hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ketika hasad, ketika dengkinya sedang jalan, itu bahaya sekali bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Maksiat batin yang keempat. Yang kelima, al-bukhlu wa hubbul mal. Bakhil dan cinta harta. Yang keenam, hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Ini saya gabung 5, 6, 7. Cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia. Tiga-tiganya maksiat batin. Kita butuh harta, tapi jangan cinta harta. Kita boleh populer, boleh hidup kita sangat manfaat untuk orang lain, tapi jangan cinta popularitas, jangan cinta puja-puji, jangan cinta pengagungan oleh siapapun. Orang cinta itu kan biasanya terus itu saja yang dicari. Orang cinta harta, ya harta saja yang dicari. Yang dipikirannya ya harta saja. Orang cinta kemegahan juga begitu. Yang dicari kemegahan saja, yang dicari popularitas saja. Tiap hari ngitung-ngitung followerku berapa, yang nge-like berapa, subscribernya berapa. Itu cinta kemegahan. Cinta dunia. Dunia penting, dia kendaraan kita, tapi cinta dunia berarti dunia seakan jadi tujuan. Yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Ini juga maksiat batin. Jadi hati-hati, cinta itu kualitas yang agung, jangan dijejerkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang artifisial, bahkan hal-hal yang buruk. Cinta itu indah, tapi cinta harta tidak indah. Cinta kemegahan diri sendiri tidak indah. Yang kedelapan, maksiat batin. Maksiat batin, takabur. Takabur itu merasa diri besar. Merasa diri lebih dari yang lain. Merasa diri sudah baik. Merasa diri sudah bagus. Merasa diri sudah benar. Itu gejala takabur. Yang nomor 9, ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri. Heran terhadap dirinya sendiri. Itu ujub. Wah, ternyata yang suka kajianku banyak ya. Kalah yang sana. Nah, itu ujub. Wah, ternyata followerku banyak. Nggak nyangka ya, kalau aku ini banyak yang mengidolakan. Itu ujub namanya. Heran, bangga terhadap dirinya sendiri. Termasuk maksiat batin. Nggak nyangka ya, aku yang jelek gini loh. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan. Nah, itu jenisnya ujub juga. Heran dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri. Seolah-olah prestasi itu hasilnya dia sendiri. Tanpa andil siapapun. Tanpa andilnya Allah. Yang ke-10, riya. Riya itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dekat dengan istilah pamer. Orang riya itu orang yang menuntut orang lain untuk mengakuinya. Untuk mengakui bahwa dia orang penting, bahwa dia orang besar, bahwa dia orang terkenal. Biar orang mengakui, terus dia menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jenisnya riya. Jadi semangat awalnya
ingin diakui segala kelebihannya, segala kebesarannya, segala kesuksesannya, kemudian terus dia tunjukkan, dia pamerkan, sampai orang mengakui. Yang semacam ini namanya riya. Jadi ada 10 maksiat batin. Ini kalau yang mau introspeksi ke dalam, yang bisa masuk ke sini ini biasanya level-level mutawassit, lebih mudah. Kalau yang maksiat lahir batin, maksiat lahir tadi yang level-level mubtadi harus lebih perhatian. Yang batin ini yang perhatikan yang mutawassit, jangan gemar makan, gemar bicara, mudah marah, dengki, cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, takabur, ujub, dan riya. 10 maksiat batin yang utama yang harus kita perhatikan. Lawannya maksiat batin, ketaatan batin. Ada 10 juga menurut Syekh Abdul Somad. Jadi kalau batin kita sudah bersih dari kotoran-kotoran, karena kita melakukan takholli, tazkiyatun nafas, sekarang saatnya diisi. Isinya apa? Ketaatan batin. Apa 10 ketaatan batin itu? Isilah dirimu yang sudah bersih itu pertama dengan tobat, yang kedua dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu takut yang diimbangi dengan harapan, harapan yang diimbangi dengan takut. Yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan mahabbah, yang kesembilan ridho, dan yang kesepuluh zikrul maut, mengingat mati. Kalau batin kita sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, sudah takholli, sudah tazkiyatun nafas, maka saatnya tahalli, mengisi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu antara lain yang 10 tadi. Ini 10, tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Satu ketaatan batin itu bisa atas satu sesi sendiri. Ya mungkin kalau ada waktu nanti ya kita akan ngajinya tidak terikat oleh apapun. Kapan-kapan satu sesi tentang taubat, kalau khauf dan roja dulu pernah sudah tentang takut dan harapan, tentang zuhud, tentang sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, dan zikrul maut. Tapi secara sekilas insya Allah teman-teman sudah paham apa yang dimaksud. Mengisi diri dengan, menyibukkan diri dengan taubat, khauf, roja, zuhud, sabar, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari Hidayatus Salikin juga nanti bab sebelum akhir, karena yang terakhir itu nanti adab. Nah, sebelum tentang adab itu ada bab tentang zikir. Uraiannya panjang, saya cuplikkan sedikit dari bab tentang zikir. Kenapa sih orang harus berzikir? Apa sih keutamaan zikir? Yang pertama, zikir itu membuat kita terpelihara dari api neraka, itu pasti. Orang yang sibuk zikir, dirinya penuh dengan Allah. Kalau penuh dengan Allah, itu otomatis dirimu terjaga. Sukar membayangkan batinmu atau mulutmu berzikir, sementara anggota tubuhmu yang lain melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Kamu mukuli orang misalnya, itu kan agak susah kalau memukuli orang sambil baca ayat kursi, apa sambil ngaji apa, atau sambil wirid apa, itu kan susah. Biasanya kalau pas mukuli orang, ya kamu sedang marah. Kalau kamu sedang marah, ya gelap. Nah, maka orang yang istiqomah berzikir itu otomatis terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena lidahnya
hatinya, pikirannya sibuk dengan Allah saja. Ya kalau orang perbuatan buruknya minimal, ya pasti dia terjaga dari api neraka. Maksiat-maksiat lahir tadi itu mungkin lebih bisa diminimalkan kalau kita sibuk zikir. Nah, itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, zikir itu utama karena orang yang oleh Allah disibukkan dengan zikir itu sebenarnya orang yang oleh Allah diberi nikmat yang luar biasa. Kalau kita oleh Allah dianugerahi zikir, itu adalah anugerah yang luar biasa karena banyak orang lain yang oleh Allah justru menjadi orang yang lalai. Jadi banyak orang yang hatinya lalai, tapi oleh Allah kita diberi nikmat hati yang selalu ingat padanya. Nah itu berarti Allah sayang pada kita, berarti nikmat luar biasa. Maka setiap kali kita berkesempatan berzikir, bersyukurlah. Karena Allah masih mengingatkan kita, masih menganugerahi kita dengan nikmat zikir. Kemudian zikir juga membuat hati kita terang, terbuka, dan bercahaya. Zikir juga membuat pintu langit terbuka untuk kita. Zikir juga membuat hati lembut dan khusyuk. Satu kalimat zikir setara dengan dihapuskannya 10 kejahatan. Nah ini kalimat-kalimat dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kalau Al-Quran secara to the point menggunakan terminologi bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang? Kalau hari ini kita mungkin sering galau, sering gelisah, sering sumpek, apalagi banyak sekali masalah ekonomi, masalah corona, masalah macam-macam bertumpuk-tumpuk. Sehingga kita rasanya tiap hari gelisah, tidak bisa tidur, tidak tenang. Sebenarnya solusinya adalah zikir. Untuk apa? Tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub itu batin yang tenang, batin yang puas, batin yang tidak lagi bergejolak. Itu diantara jalannya adalah zikir. Kalau ini tidak bisa dijelaskan, silahkan dijalani saja. Perbanyak zikir. Insya Allah nanti batin kita akan terbantu menjadi mutmainnah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Baik. Saya tambah lagi sedikit dari Hidayatus Salikin. Ini ada kalimat bagus dari Syekh Abdus Somad hubungannya dengan dakwah. Mengajak orang pada kebaikan. Syekh Abdus Somad melihat banyak orang yang sebenarnya niatnya bagus. Ingin menyampaikan kebaikan tapi jalannya keliru. Justru dia dijebak oleh setan. Itu dari Hidayatus Salikin ada kalimat begini. Jangan terpedaya oleh tipuan setan yang berkata kepadamu, tampakkan kebenaran dan jangan engkau lemah. Ini maksudnya kan kita sering begitu. Sampai aib-aibnya saudara-saudara kita juga kita terdorong untuk menampakkan karena kita menganggap, loh ini kebenaran, semua orang harus tahu. Itu sebenarnya tipuan setan. Kadang-kadang kita merasa belum paham, belum terlalu ngerti sesuatu, tapi ya pokoknya diposting aja. Itu kan sebenarnya tipuan setan untuk tampakkan kebenaran tadi. Jangan lemah. Nah, katanya Syekh Abdus Somad, bila engkau akan memberi nasihat pada orang lain, sampaikanlah dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak dengan jalan bertengkar dan berbantah.
Kita ini kan sering gatel karena niat menampakkan kebenaran tadi. Begitu ada orang ngomong yang berbeda dengan kita gatelnya luar biasa untuk segera bantah. Kemudian segera terjadilah pertengkaran. Padahal kadang-kadang pertengkaran itu seperti saya sebut di depan tadi tidak menghasilkan apa-apa selain rasa senang kita karena musuh kita kalah. Atau rasa sedih kita, galau kita karena kita kalah berargumen. Isinya hanya kalah menang, bukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagi Syekh Abdul Somad, jalan berbantahan dan bertengkar itu bukan jalan yang bijaksana untuk menyampaikan kebenaran. Nasihat itu adalah perkataan yang lemah lembut dan halus, katanya Syekh Abdul Somad. Jika tidak demikian, niscaya timbullah kejahatannya dan kebinasaannya akan lebih banyak ketimbang kebaikannya. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan jalan bertengkar, berbantahan, yang kelihatan adalah kekacauannya, kebinasaannya, kejahatannya. Kemudian Syekh Abdul Somad mengutip dari Imam Ghazali, berkata pula Imam Al-Ghazali, barang siapa berteman dengan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya tabiatnya akan berubah. Ia akan sibuk membicarakan masalah ilmu, mencela perkataan orang lain, dan susah untuk diam. Gejala yang disebut di depan tadi dengan mengutip Imam Ghazali menurut Syekh Abdul Somad biasanya terjadi pada orang yang berteman dengan orang yang baru belajar ilmu fikih. Jadi ilmunya masih sedikit, wong baru belajar, belum tuntas. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang belum tuntas ini, niscaya tabiat akan berubah. Biasanya terus kita ngeweyelan, suka bantah, suka mencela orang lain, susah untuk diam. Ya mirip orang yang baru belajar silat itu kan biasanya merasa pilih tanding terus, wah rasanya kalau ditantang siapapun mau. Atau kalau ada orang bisa silat, dia pengen nantang juga. Jadi sibuk membicarakan ilmu dengan mencela orang lain dan susah untuk diam. Bahkan ada kalimat lanjutannya. Kenapa ini terjadi? Karena ia juga memegang teguh nasihat ulama yang jelek atau ulama yang su'. Apa nasihat ulama yang jelek itu? Yang menyatakan bahwa berdebat dan berbantah itu melupakan hal yang utama, pandai bicara dan berkelit itu terpuji. Jadi kalau ada ulama yang menyuruh kita untuk berdebat dan berbantah atau berkelit, tidak mau disalahkan, pinter ngomong, ini nasihat yang keliru. Oleh karena itu, jauhi dan larilah engkau dari ulama-ulama jelek itu sebagaimana engkau lari dari harimau. Ini bisa dicek di Hidayatus Salikin. Kitab yang untuk pemula. Ini bagian dari kehati-hatian kita kalau mencari guru. Terakhir, ini waktunya sudah mau selesai. Nah, saya bawa quotes dari salah satu quote ini dari kitab yang saya sebut di pengantar tadi. Dari Faidul Ihsani, ini kitab biografinya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jangan engkau memaki akan dunia, maka bahwasannya ia adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Jikalau tiada dunia, dibacanya tiada akhirat. Ini memperjelas lagi yang dijelaskan di depan. Jadi melanjutkan, orang jangan cinta dunia, jangan cinta harta, jangan cinta kemegahan. Cinta tidak boleh, tapi kita butuh dunia.
Kita memerlukan banyak hal di dunia ini sebagai bekal untuk akhirat. Maka, ya jangan kita sangat terikat kemudian jatuh cinta dengan dunia. Namun kita butuh dunia. Oleh karena itu, jangan kamu maki-maki dunia. Ya jangan dimaki-maki, wong kita butuh. Jangan merendah-rendahkan, menjelek-jelekkan dunia. Kita ini butuh. Bahkan dunia itu kan nikmat dari Allah yang amat besar untuk kita. Segala fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan oleh Allah untuk manusia. Ya kita bersyukur. Jangan malah dunianya dimaki-maki. Ini mungkin karena beliau melihat ada beberapa yang bencinya luar biasa sampai memaki-maki terhadap dunia. Padahal kita ini ya butuh dunia untuk menuju akhirat. Bekalnya kita kumpulkan di dunia. Demi kesuksesan kita di akhirat, kita butuh sukses beres urusan dunia kita. Maka jangan dibenci, jangan dimaki-maki. Meskipun ya tetap jangan jatuh cinta. Karena dunia bukan tujuan. Tujuannya nanti akhirat. Nah ini pandangan-pandangan yang semacam ini perlu ditegaskan, diposisikan, biar hidup kita harmonis, dunia akhirat. Jadi kalau pakai Al-Quran kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, tujuan kita darul akhirah. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Karena kita membutuhkan dunia. Jangan maki-maki dunia. Nikmatilah anugerah Allah yang berupa dunia itu. Karena kalau tiada dunia, dibacanya tiada akhirat. Kalau tidak ada dunia, yang tidak ada akhirat kita sukses. Nah, ini bisa ditemukan quotes ini antara lain dalam Faidul Ihsani. Oke, masih ada satu lagi ini. Juga dari Faidul Ihsani. Dan apabila engkau lihat manusia memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala, maka ketahui olehmu bahwasanya ia itu wali Allah Ta'ala. Tiada syak. Kalau ada orang yang hidupnya senantiasa berzikir, sibuk dengan Allah saja, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, ketahuilah bahwa orang yang semacam ini adalah walinya Allah, tiada syak. Oke, ini mungkin penjelasannya panjang tentang zikir secara kuantitas, secara kualitas, dan kedalamannya. Tapi kalau orang sudah mampu, sibuk, dan memperbanyak zikir dalam hidupnya sebagai fokus utama hidupnya, insya Allah orang inilah wali. Tidak syak lagi. Ini mungkin untuk pancingan bagi teman-teman untuk menelaah lebih jauh tentang tema zikir ini. Baik teman-teman, saya kira waktunya sudah mencukupi. Malam hari ini saya memperkenalkan beliau Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Silahkan diperdalam lagi, silahkan ditelaah lagi. Seperti saya bilang, ya saya bisa nih hanya mancing-mancing. Di banyak tema kan saya cuma mancing-mancing. Makanya ada yang tanya, Pak Mbok kapan-kapan Al-Hikam, kapan-kapan apalah kitabnya Jalaluddin Rumi yang apa ya. Iya, cuma kalau saya yang ngomong ya cuma seperti ini, tak pancing-pancing saja. Kalau harus ngaji full satu kitab, ya mungkin butuh forum yang khusus. Tapi menurut saya ya silahkan cari guru seperti nasihatnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani tadi yang pas, yang sesuai kalau teman-teman ingin menempuh jalan tasawuf. Tema malam hari ini banyak nasihat-nasihat praktis menurut saya bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia tasawuf. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada keliru-keliru, kalau ada kurang-kurangnya, kalau ada meleset-melesetnya.
Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.